izin ya Bu ya, waktu Ibu sudah mengganggu ya. Ya nggak apa-apa Bu Dor, nggak apa-apa Bu. Ya. Nah karena semalam kita sudah melakukan observasi terhadap pembelajaran ini ya, yang dihadirkan oleh saya sendiri ya, sebagai supervisi lah istilahnya Bu ya. Nah jadi baru hari ini tak ada waktu lagi untuk mereview kembali pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Jadi kira-kira nanti bagaimana ide-ide Ibu atau langkah-langkah Ibu misalnya kalau ada yang kurang untuk diperbaiki di pembelajaran berikutnya. Nah, jadi obrolan kita sekitar seperti itu Bu ya. Nah, saya mulai Bu ya. Ya baik. Nah, bagaimana kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran sebelumnya? Perasaan saya ya Bu ya. Saat melakukan pembelajaran itu saya merasa senang Bu Dorista, saya bahagia. Kenapa saya bilang saya senang? Saya juga bisa melihat kebahagiaan dari anak didik itu. Mereka menunjukkan antusiasnya gitu ya, berpartisipasi aktif gitu. Jadi ada perasaan bahagia dalam hati saya gitu. Iya, luar biasa Bu ya. Jadi ada sedikit apa namanya aura positif jadinya ya ketika Ibu melakukan pembelajaran project gitu Ibu ya. Benar. Oke. Ada selain itu perasaan Ibu ada kesan nggak, misalnya kesan apa sih yang ditemukan waktu pembelajaran itu? Kesan saya Bu ya, saya melihat pembelajaran itu memang ini pembelajaran project ya, pembelajaran project dan memang tidak sering dilakukan. Nah ketika itu dilakukan kesannya anak-anak itu happy, agak beda belajarnya hari ini gitu, kesannya gitu. Jadi ngapain ini ya gitu, jadi ada seperti rasa penasaran, jadi rasa mau tahunya anak itu lebih besar gitu Bu, seperti dari biasanya gitu menurut saya. Ada peningkatan lah Bu ya. Iya benar. Dari segi semangat gitu. Iya betul. Ya. Bagus sekali itu Bu. Nah menurut Ibu apakah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan semalam sudah sesuai dengan rencana yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Oh iya. Menurut saya sih udah sesuai susunan rencana yang udah disusun itu sudah berjalan, baik mulai dari pembukaannya gitu ya maksudnya Bu ya, kegiatan inti penutupnya sudah berjalan dengan baik, walaupun adalah sedikit Bu yang tidak sesuai dengan harapan kita, pasti ada itu ya. Nah, kalau boleh tahu nih gitu ya, apa kondisi yang tidak Ibu harapkan di lapangan gitu ya. Nah namanya juga kondisi, kita juga harus berusaha gimana sih mengamankan kondisi ini gitu ya. Apa kira-kira kalau boleh ceritain? Oh ya, yang tidak sesuai harapan saya tadi ya. Nah jadi gini, saya kan di kelas ini Bu Dorista, anak-anak ini ada beberapa orang itu yang memang anaknya tergolong pendiam gitu, pendiam. Jadi mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran itu dengan aktif. Jadi yang kemarin saya lihat itu si anak ternyata masih begitu, masih juga tidak dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif gitu. Jadi itu yang saya lihat yang pertama. Baru yang kedua juga nih Bu Dor, ada aja masalah ketika si anak melakukan proyeknya dalam kelompoknya itu mencuri-curi kesempatan gitu, asik sendiri dengan permainannya gitu. Jadi ketika temannya udah serius, ada aja yang tidak serius kan, jadi seakan-akan ngandelin teman. Iya betul ya betul. Nah Bu membuat strategi project lah istilahnya. Iya betul. Jadi Ibu melakukan pembelajaran ini dalam bentuk strategi project supaya meningkatkan minat anak gitu ya. Nah ternyata setelah kita lihat semalam masih ada juga mungkin siswa-siswa yang masih kalem gitu Bu ya. Iya betul. Jadi belum sesuai dengan harapan yang direncanakan ini di dalam kondisi Bu ya. Nah kalau boleh tahu Ibu pernah nggak Ibu terpikir gitu atau terbayang kalau andaikan Ibu sendirilah di posisi anak ini gitu ya kan, apakah ini akan kita biarkan terus? Nggak mungkin ya kan. Iya betul. Ada nggak Ibu terpikir bagaimana sih caranya untuk mengaktifkan anak ini supaya lebih aktif kembali gitu? Terpikir nggak Ibu? Iya saya sih terpikir Bu, bagaimana ya cara anak ini supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif. Nah harapan saya sebenarnya Bu Dorista ya,
dengan pembelajaran berkelompok, ada project ini kan mereka bisa kolaborasi nih ya teman-temannya, dia jadinya aktif gitu, bisa karena kan sama teman-temannya nih biasanya anak-anak lebih terbuka ya, lebih bahagia dengan teman-temannya. Nah ternyata dia, saya perhatikan juga di tempat kelompoknya itu beberapa anak itu ya tetap vakum aja gitu, diam aja. Nah saya pikir saya juga ya ini anak kenapa sebenarnya. Nah ternyata jadinya pandangan saya Bu Dorista dengan memfasilitasi anak dengan pembelajaran seperti ini, project ini ternyata tidak berdampak gitu. Ternyata dia punya kebutuhan lain itu Bu Dorista. Itu menurut saya sih Bu. Oh gitu ya. Jadi mungkin Ibu berpikir bagaimana anak yang sedikit introvert lah istilahnya. Iya. Jadi dia mengembangkan kompetensinya di ranah sosialnya gitu ya. Iya betul. Iya. Bersosialisasi dengan yang lainnya. Tapi masih tetap ada beberapa orang gitu ya. Iya. Ibu udah pernah nggak melakukan langkah selanjutnya gitu, bagaimana mengatasi anak ini atau melalui apa? Kalau menurut saya ya Bu ya, ini berarti kan mungkin menurut saya terjadi mungkin si anak memang karakternya yang seperti itu, atau dia tidak suka mungkin dengan proses pembelajaran itu ya. Saya perhatikan juga dalam pembelajaran sehari-hari si anak ini cukup tertutup gitu, tidak aktif, terus jadinya kita sulit untuk memahami di mana sih kesulitan si anak ini gitu. Jadi menurut saya sih, saya ini perlu ini Bu melakukan pendekatan secara khusus dengan anak itu. Jadi saya sepertinya harus cari tahu dulu sih secara pribadi. Iya, dengan beberapa anak ini, karena saya pikir harus pendekatan secara khusus lah memang untuk mereka ini menurut saya. Saya rasa itu udah cukup bagus ya Bu, yang langkah yang sudah Ibu buat itu ya. Ada nggak misalnya orang-orang yang berkompeten lagi gitu yang Ibu libatkan di dalam menangani permasalahan siswa yang pendiam ini tadi, yang kurang aktif ini lagi lah di dalam kelas ini? Iya betul juga Ibu bilang itu ya. Jadi saya harus melibatkan orang yang kompeten gitu ya Bu. Iya. Nah, saya pikir Bu, saya itu perlu diskusi dulu sih dengan wali kelasnya ini paling tidak, wali kelasnya atau guru BP gitu. Iya. Jadi kami bisa sharing kenapa sih anak ini seperti itu gitu. Iya. Kemudian juga menurut saya Bu, ini perlu orang tuanya tahu juga. Orang tuanya. Oke, jadi langkah berikutnya itu akan melibatkan orang tua, wali kelas, dan juga guru BK gitu ya. Iya, betul. Iya, oke. Nah, itu mungkin langkah pertama gitu ya. Ada cara lain mungkin gimana sih? Atau ada kebutuhan yang lain gitu ya, yang diinginkan di dalam kelas itu? Dia mungkin lebih sukanya seperti apa gitu ya? Terpikir nggak Ibu seperti itu? Iya, terpikir juga saya sih Bu, betul juga Ibu bilang gitu. Nah, jadi si anak yang kurang aktif itu mungkin menurut saya ya, memang kebutuhan belajarnya nggak di situ dia memang nggak nyaman gitu proses yang untuk diskusi kelompok, untuk berbicara, presentase, mengenai pendapat, mungkin dia nggak nyaman. Gitu ya. Memang sih sebenarnya menurut saya sih Bu, kenapa saya buat seperti ini supaya itu muncul, meningkat kemampuan dia makin pede gitu. Berarti dia percaya diri gitu. Namun mungkin supaya anak nggak mengalami kendala yang semakin luas, menurut saya harus cari tahu juga Bu, jangan-jangan dia butuh pembelajaran yang lain gitu. Misalnya entah dia sukanya lewat video gitu ya. Iya, bisa jadi gitu Bu. Jadi saya mau rencananya gitu ya, dengan cara yang pertama tadi pendekatan, kemudian mungkin kebutuhan dalam pembelajaran di bidang minatnya kurang pas sama dia gitu ya. Jadi mungkin seperti kayak pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Mungkin dia sukanya melihat video gitu ya, atau dia sukanya hanya berupa visual gitu atau menulis. Bisa jadi gitu. Berarti ada perlu langkah lagi di dalam mengidentifikasi mereka lah gitu ya. Iya benar-benar. Ya, bagus itu langkah yang dibuat itu. Jadi Ibu sudah merencanakan langkah sekaligus 2 langkah gitu. Langkah pertama dengan langkah kedua gitu ya. Jadi kebutuhannya, kemudian dengan mengkomunikasikannya dengan keluarganya gitu ya. Itu
bagus sekali Bu ya. Nah selanjutnya Ibu, menurut Ibu berapa banyak ketercapaian kompetensi yang sudah Ibu lakukan, misalnya berapa persen di bagian ini, di bagian ini gitu. Kompetensinya kalau keberhasilannya itu menurut saya Bu dalam pembelajarannya lain ya Bu ya, ketercapaiannya mungkin nanti saya bilang 70% apa pede kali saya gitu Bu. Jadi menurut saya lah ini ya Bu ya, menurut saya sih udah ada lah mencakup sekitar 70% sudah lah Bu. Iya, kalau udah 70% itu Bu udah termasuk lulus ya Bu ya. Udah cukup bagus itu Bu secara keseluruhan Bu. Kalau misalnya 70% itu udah luar biasa Bu ya. Nah, jadi tinggal 30% ini gitu. Kira-kira 30% ini di bidang mananya dia yang kurang gitu ya? Iya, jadi 30% ini yang kurang ini menurut saya Bu ya. Tadi yang jadi PR bagi saya itu meningkatkan keaktifan anak. Yang kedua juga menguasai anak yang curi-curi itu, yang curi-curi maksudnya iya gitu. Nah, yang dikerjakan temennya nanti apa dia ngapain gitu. Jadi maunya fokus gitu dalam jadi saya katakan dia ngandelin temannya gitu gitu ya. Temennya jadinya dia aktif, ya nggak berperan dalam mengerjakan proyeknya, ya cuma merame-ramekan gitu. Bikin doa gitu ya. Ya. Nah ini juga salah satu walaupun hanya sedikit secuil lah istilahnya. Namanya juga anak remaja kan ada lagi tingkat kelasakan usil-usilnya. Jadi PR juga itu. Ya, tapi terkadang kan keusilan ini kalau sudah sampai di luar batas ya, mungkin dari segi suara gitu kan, udah cukup mengganggu pembelajaran juga gitu ya dalam kondisi gitu. Nah, ada apa gitu, misalnya langkah apa gitu yang harus Ibu lakukan menangani yang 30% ini lagi ya? Makanya itulah Bu, saya harus melakukan semenarik mungkin lah pembelajaran itu supaya fokusnya anak-anak yang lain itu tergantikan gitu. Jadi yang mungkin fokusnya yang tadi itu karena ada hal yang menarik kan, jadinya mereka lebih tertarik melakukan yang kita lakukan. Kenapa mereka bisa mengabaikan pembelajaran itu? Karena menurut mereka itu nggak menarik gitu, lebih menarik aku main gitu. Jadi saya lebih introspeksi diri, memperbaiki pembelajaran, bagaimana lah menarik perhatian anak-anak ini. Karena memang yang saya lihat pun kondisinya di dalam kondisinya aja, pengkondisian kelas aja gitu ya, keusilan-usilan mereka aja ya sebenarnya yang saya lihat ya, itu udah luar biasa. Berarti menggunakan mencari perhatian lah gitu, gimana supaya anak ini fokus ke kita atau belajarnya gitu. Gitu ya. Berarti Ibu harus melakukan langkah-langkah yang lebih menarik lagi ya, lebih berinovasi lagi Bu ya. Oke, baik Bu. Nah, saya lihat sih keseluruhannya sudah cukup bagus Ibu ya, dari mulai pembukaan ya, dari persiapan Ibu lah gitu yang kita melakukan pra-observasi kemarin ya, kemudian pembukaan Ibu ya, kemudian intinya ya sampai penutup itu sudah mencakup keseluruhannya. Kalau menurut saya ya sudah nilai 80 menurut saya ya, dan jauh dari penilaian Ibu tadi ya. Terima kasih ya Bu ya. Ya sama-sama Ibu ya. Nah, jadi yuk kita sama-sama melihatlah dulu dari proyek yang Ibu buat ini, karena ini kan berbasis proyek gitu ya, ada hasil gitu ya. Nah, hasil yang mereka kerjakan gitu ya, bagaimana menurut Ibu? Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu arahkan gitu, atau mungkin pada saat menggunting, karena ada saya lihat proses gunting ya Bu ya, di guntingnya itu ukurannya itu menggunakan roll ya Bu ya, ada roll, ukurannya apakah sudah pas gitu. Nah, kalau dari hasil proyeknya Bu ya, nah proyek anak-anak ini kan macam ya Bu ya, sesuai dengan minat mereka. Nah, yang saya lihat itu hasilnya itu justru menurut saya luar biasa gitu. Ternyata jadinya jadi pembelajaran sama saya Bu. Ketika anak itu kita bebaskan berkreasi, yang kita nyangkanya hanya membuat seperti ini, ternyata di luar dugaan kita Bu. Jadi saya lihat hasilnya sangat menarik, mereka sangat kreatif,
Iya gitu Bu. Jadi saya senang Bu melihat hasil kerjanya anak-anak. Ya benar sekali. Saya pun tadi saya lihat kreasi mereka itu jadi ada keunikan tersendiri Iya, dari setiap iya. kelompok Iya. ya gitu ya, dalam bentuk kerucutnya tadi Iya. ada keunikan masing-masing ya Bu ya. Luar biasa Bu. Model yang Ibu buat itu pembelajaran matematika di dalam berbasis project gitu Iya. ya. Ya. Nah, sekarang kita mari Bu sama-sama identifikasi ya hal-hal yang sudah bagus ya dan hal-hal yang kurang bagus yang perlu kita tingkatkan. Mungkin kita mulai dari hal-hal yang sudah bagus lalu bisa Ibu ceritakan. Hal yang bagus itu menggunakan pembelajaran yang pertama itu sih menerapkan pembelajaran proyek ini ya Bu ya. Hal yang sudah bagus berikutnya adalah membebaskan anak untuk berkreasi, melibatkan anak untuk memilih apa yang mereka suka gitu, sehingga anak belajarnya lebih sesuai dengan minatnya, jadi bahagia mereka Bu. Itu sih yang baiknya. Kemudian memberikan kebebasan juga bagi anak untuk melakukan apa yang dia suka gitu Bu, menampilkan persentasenya dengan gayanya baik lewat video atau langsung. Mereka bebas memilihnya. Nah yang tidak baiknya itu, yang tidak baiknya tadi ya. Nah yang tidak baiknya yang perlu saya tingkatkan itu adalah saya harus berupaya bagaimana saya mengkondisikan seluruh siswa tanpa terkecuali supaya mereka terlibat aktif dan terlibat dalam pembelajaran gitu. Yang kedua itu bagaimana saya untuk mengkondisikan siswa itu yang mungkin agak riuh sedikit, supaya mereka lebih fokus, dan kerjasamanya dengan temannya juga lebih solid gitu. Jadi kolaborasinya lebih baik, lebih dapat ya. Bagus sekali Bu ya. Nah ini untuk hanya kurangnya ya sedikit, hanya masukan aja kayak ya. Ini mungkin hanya karena ketepatan saya mensupervisi, hanya masukan aja untuk di pertemuan berikutnya ya udah itu tinggal pengkondisian aja ya. Jadi saya lihat di sini dari RPP ini pun sudah lengkap saya lihat ya, sudah cukup lengkap. Nah tinggal ini aja kali Bu ya, mereka ini kan ada merekod video gitu ya, ketika kerjakan project, kan ada yang di rumah dan ada yang kerjakan di sekolah, baru mereka mempresentasikan gitu tadi ya. Nah, mungkin ada sedikit masukan Bu, ketika mereka record gitu kan, nah, boleh nanti Ibu kasih masukan sama anak-anak, bagaimana merekod video itu ketika menunjukkan project mereka itu jangan terlalu dekat dengan kamera, jadi terlihat ya projectnya itu lebih ini gitu ya, lebih bagus lagi gitu kan, ya mungkin ada itu aja. Oke, mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya Bu, Ibu tetap konsisten dan mengembangkan apa yang sudah kita review sekarang dan itu bisa diperbaiki di pertemuan berikutnya ya. Oke, nah terima kasih Bu untuk kesempatannya yang sudah meluangkan waktu Ibu juga ya. Terima kasih juga Bu Dorista ya Bu ya. Mohon maaf Ibu ya kalau mungkin sedikit ada masukan, mudah-mudahan itu menjadi motivasi sama ya, memang menjadi motivasi dan perbaikan saya juga Bu. Terima kasih Bu Dorista buat waktu Ibu juga ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, selamat siang. Selamat siang.